Halo beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang yang berjasa sekali dalam menyusun bahasa Indonesia. Beliau adalah orang yang sangat hebat dan pakar bahasa Melayu terbaik. Jadi sebelum bahasa Indonesia kita memakai bahasa yang disebut dengan bahasa Melayu, dan beliau menciptakan dasar-dasar bahasa Indonesia ini, membuat dasar-dasar dari bahasa Indonesia ini dari bahasa Melayu, dan akhirnya membuat sebuah buku ketika itu yang berjudul Jalan Bahasa Indonesia, dan akhirnya bahasa yang kita ciptakan pada saat ini, dan akhirnya yang bahasa-bahasa yang kita pakai pada saat ini. Siapakah dia? Seperti biasanya, jangan lupa di klik yang berwarna merah bertuliskan subscribe 1 kali seumur hidup. Oke? Dan jangan lupa di like, di share jika ini bermanfaat buat semua. Beliau adalah Sultan Muhammad Zain, Profesor Dr. Sultan Muhammad Zain. Oke, seperti ini cerita beliau. Profesor Sultan Muhammad Zain lahir di Sungai Pasak, Padang Pariaman, Westkust Sumatera, Hindia Belanda 1886. Meninggal di Tokyo, Jepang 6 April 1962 pada umur 76 tahun. Dia adalah seorang pakar bahasa terkemuka di Indonesia. Dia menyusun gramatika bahasa Melayu yang menjadi pendahulu dan dasar-dasar gramatika bahasa Indonesia. Sejak tahun 1911, Profesor Sultan Muhammad Zain telah menjadi guru bahasa Melayu di Prince Hendrik School, Batavia. Pada tahun 1923, Zain mendapat beasiswa untuk belajar di Rijksuniversiteit Leiden, Belanda, sampai akhirnya menjadi pribumi Indonesia pertama yang memiliki ijazah tertinggi dalam penguasaan bahasa Melayu serta diakui di kalangan ilmiah. Selain giat mengembangkan bahasa Indonesia, Zain juga aktif sebagai aktivis pergerakan. Ia menjadi ketua pengurus besar Persatuan Guru Hindia Belanda, anggota Gemeenteraad dan anggota Volkskrant. Pada zaman Jepang, untuk pertama kalinya Zain menyusun gramatika bahasa Melayu yang menjadi pendahulu dan dasar-dasar gramatika bahasa Indonesia. Dalam bukunya Jalan Bahasa Indonesia, untuk pertama kalinya dikenal apa yang kini disebut sebagai kata benda, kata kerja, kata sandang, dan seterusnya. Salah satu karya monumental lainnya adalah sebuah kamus yang cetakan pertamanya dilakukan pada tahun 1951, yaitu Kamus Modern Bahasa Indonesia yang kemudian dikembangkan oleh Yusuf Sarif Badudu menjadi Kamus Lengkap Badudu Zain yang diterbitkan tahun 1992. Profesor Zain wafat pada 6 April 1962 setelah mengalami stroke dalam perjalanan pesawat udara dari Amerika Serikat menuju Tokyo, Jepang. Jenazahnya dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Profesor Sultan Muhammad Zain menikah dengan Siti Murin dan ia dikaruniai 7 orang anak dan 15 orang cucu. Di antara putra-putrinya ialah Dr. Sultan Zairin Zain, Duta Besar Indonesia, Sultan Basir Zain, tamat dari Prince Hendrik School di Batavia, Sultan Aziz Zain, mahasiswa kedokteran, Sultan Rustam Zain, salah satu pembentuk Laskar Pemuda Republik Indonesia PRI, Dr. Gigi Yeti Rizali Nur, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti, Ketua Umum Kewani anggota DPR, dan Profesor Dr. Sultan Harun Al-Rashid Zain, Rektor Universitas Andalas, Gubernur Sumatera Barat, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Insinyur Sultan Malik Shah Zain atau Insinyur ITB, dan Direktur Panjaniaga di Jepang. Oke beliau, jadi seperti itu dalam membuat bahasa ini menjadi bahasa pakai yang kita pakai sehari-hari yang dasarnya dari bahasa Melayu. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.